Revan, mana kok Revan? Sini kak. Pelayan, sini pelayan. Wih, mantap nih esnya seger sekali pasti. Wih, apa nih? Ini Revan. Coklat sama pesananmu. Oh iya ya. Hei, laparnya. Baju saya. Iya, tolong pakein. Ya, terima kasih. Wih, ada gondrong tuh di bajunya ya Mas ya. Sik. Wis, gak nyangka nih guys, kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi Maharaja kita semua guys. Siapa yang kalau yang nggak tahu nih, orang paling gacor abad ini bahkan. Kita panggilkan Kak Fatih, let's go. Gimana nih? Kabar sih deh Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana hidup akhir-akhir ini, seru nggak atau capek gitu? Capek sih karena masih di dunia. Nanti kalau udah di surga udah nggak capek lagi. Betul, bisa. Jujur, kakak nih sekarang lagi ngapain sih sebenarnya? Kayak kesibukannya lagi ngapain gitu selain jadi BACM nih? Oke, sekarang lagi duduk sih sekarang. Oh iya, bisa. Sekarang lagi duduk. Kesibukannya akhir-akhir ini ya koas ya. Sekarang lagi stase telinga hidung tenggorok kepala leher di HTKL. Ya. Terus sebenarnya bulan ini saya udah dipecat jadi BACM. Oh iya, bulan ini banget. Iya, bulan Mei ini. Jadi saya periode bulan April. April, oke. Tapi masih ada casting series gitu. Asik. Kayak gitu. Betul. Mungkin tadi ngomong-ngomong koas nih kak, katanya kelihatan kakak capek banget gitu katanya. Tapi seru pasti kak ya. Nah mungkin nih kak, kita nih sebagai warga-warga FK awam nih kak, kira-kira kita masih preklinik juga pasti sangat kepo lah kak. Kira-kira nih kak, koas tuh berat nggak sih kak? Dan apa sih yang bikin berat gitu loh? Kayak lihat-lihatan di IG nih, kelihatan dokter Gia nih, dokter Tirta kelihatan capek sekali dah dia pokoknya. Iya sebenarnya berat itu tergantung individu ya. Karena saya ini kan dipaksa masuk kedokteran, jadi menurut saya berat. Ya, menurut saya berat. Bisa. Dipaksa masuk kedokteran jadi berat. Jadi apa yang saya jalani semua di koas ini berat. Dari preklinik hingga klinik berat. Gitu ya. Oke. Nah, yang bikin capek sebenarnya apa sih? Kayak apa gitu? Kayak nggak tidur kah? Jaga kah? Apa kah? Iya benar sih. Yang sebenarnya yang bikin capek itu jaga ya. Terus jaga kami ada tugas banyak. Ya kemudian mental kami di breakdance lah ya. Dibikin berdansa mental kita ya selama koas itu. Dong joget gitu. Iya. Lumayan berdansa mental kami. Ya itu yang bikin capek sih. Lebih ke mental sih sebenarnya. Jadi kayak mempengaruhi fisik gitu loh. No, lihat guys. Dari awal kita harus benerin mental kita, kata Kak Fatih nih BACM. Per Mei 2026. Oke, mungkin yang bikin capek itu mental Kak. Jadi ya intinya. Nah, apa sih yang sebenarnya kakak kan tadi udah ceritain apa sih yang bikin capek selain mental, breakdance gitu kan? Apa sih yang sebenarnya bikin kakak bertahan gitu? Apalagi nih kakak dari awal gak ada keinginan masuk ke kedokteran sama sekali. Jadi apa yang buat saya bertahan? Karena pertama biaya. Biaya itu seharga motor Beat baru lah. UKT saya itu seharga Beat baru lah. Gila. Ya. Lumayan itu lumayan jujur di sana lumayan sih. Iya, grade 4 ya, saya grade 4. Wah gila, jadi lumayan. Jadi kayak kalau misalnya keluar ini jadi bagaimana ini sudah berapa motor yang ibu saya orang tua saya habiskan. Betul. Begitu. Jadi kalau misalnya langsung keluar nanti tidak terbayar ini motor-motor banyak ini gitu loh. Jadi harus dilanjutin aja. Dan yang kedua orang tua saya selalu bilang, kamu tuh jadi dokter itu perpanjangan tangan Tuhan, kata orang tua saya gitu. Jadi ini bisa menjadi amal jariah bagi kamu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya nanti di alam kubur kamu ditanya tanganmu buat apa, buat nolong orang tuh, Masya Allah gitu. Masya Allah. Berarti emang Allah nomor 2, nomor 1 biaya ya berarti ya. Astagfirullah. Enggak, sorry. Berarti nomor 1 biaya, nomor 2 nolong orang. Sorry. Iya betul. Mungkin ada alasan lain, mungkin alasan yang seru gitu. Mungkin masa teman saya kemarin kakinya berdarah, masa saya nggak bisa bantuin atau apa? Mungkin ada motivasi di balik itu mungkin Mas? Iya benar itu juga sih.
Jadi motivasi saya juga bisa menolong teman-teman saya. Jadi ketika saya sudah masuk FK, masih blok 1 bahkan ya, masih blok 1 baru 3 hari masuk FK, itu saya nongkrong sama anak non FK itu ditanya loh penyakit apa, padahal saya baru belajar cara belajar itu loh. Betul, betul. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau kita pertama kali masuk FK nih Kak ya, kita awal-awal tuh bahkan diajarin gimana cara belajar. Mungkin teman-teman yang di luar masih bingung. Kalau kita masih masuk, janganlah tanyain dulu penyakitnya. Kita aja masih disuruh belajar gimana cara belajar. Iya Emang betul. gimana Kak cara belajar? Saya kebetulan jarang belajar. Oh, sama jujur. Saya orangnya pemalas. Tapi santai tapi tidak lalai gitu loh. betul. Kata-kata hari ini King, respect jujur nyampe. Tidak lalai di BAECM-nya. Betul. Enggak, maksudnya enggak lalai jadi dokter. Jadi saat ini belajarnya bagus gitu. Jadi beliau ini lumayan rajin gitu, guys, gitu. Mungkin nih ngomong-ngomong Kakak capek banget. Jadwalnya padat kan, Kak? Mental breakdance bahkan. Gimana sih Kakak bisa koas kan padat banget tuh, Kak. Iya. Gimana cara Kakak punya kehidupan di luar akademik dan koas klinis ini yang sangat capek? Ya baik, jadi sebenarnya kan tadi sudah di blok 1 cara belajar. Nah itu kita diajarin bagaimana memprioritaskan sesuatu gitu loh. Yang pertama itu penting dan darurat, yang kedua itu darurat tidak penting, yang ketiga itu penting tapi tidak darurat, yang keempat itu tidak penting dan tidak darurat gitu. Jadi saya harus bisa mengatur prioritas itu dari 1 sampai 4 gitu loh. Jadi sebenarnya akademik prioritas tetap ya, akademik prioritas. Kalau organisasi kita ngomong totalitas gitu loh. Jadi akademik prioritas, organisasi totalitas. Jujur nyampe. Kayak gitu. Berarti kalau ngomongin organisasi. Oke, berarti emang prinsip yang dipakai Kak Al ini yang paling ganteng sedunia nih ya. Prinsipnya adalah akademik nomor 1, tapi organisasi totalitas. Ya, akademik prioritas. Betul, akademik prioritas tapi organisasi totalitas. Anjay. Betul, betul. Jai. Kata-kata hari ini nih, jujur ini sampai sini aja udah masih daging banget jujur. Enggak sih, enggak daging. Siapa tahu nih teman-teman kalau nonton sampai akhir nih, nanti kita dapat informasi A1 langsung dari BAECM. Mungkin nanti kita dapat diskon 100% kalau kita mungkin jadi anak FK gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Mungkin selanjutnya nih Kak, mungkin teman-teman di sana di belakang di backstage sudah pada bingung juga, pengen banget nanya-nanya juga kan. Nah nih ada titipan pertanyaan nih Kak dari teman-teman backstage. Nah sebenarnya Kakak nih kan digadang-gadangkan sebagai BAECM nih. Nah kok bisa sih Kakak orang koas yang capek? Kan tadi udah menjelaskan gimana cara pembagian waktunya nih Kak. Kok bisa sih Kakak kepilih? Iya sebenarnya coping mechanism, tahu nggak sih? Oh iya, betul. Jadi di sela-sela capeknya koas ini, saya menyalurkan rasa stres saya di ECM ini, jadi gila lah gitu. Betul. Siapa sih yang nggak tahu kegilaan beliau jujur, yang jadi anak kecil Kak, lompat ke selokan. Siapa yang pikir kayak orang kayak beliau mau lompat selokan gitu. Jadi anak kecil dipukul-pukulin lagi ya kan? Ya Allah. Ya dipukulin tapi dapat uang itu. Oh iya, sorry. Jujur dapat uang. Betul. Siapa sih yang nggak dapat uang? Siapa sih nggak dapat uang? Siapa sih yang nggak mau dapat uang jujur? Iya. Apalagi buat jadi gila. Ya yang penting tidak merugikan orang sih. Walaupun merugikan diri saya sendiri, tapi saya tidak merugikan orang intinya. Seperti itu. Jadi inti saya ngonten adalah saya berusaha untuk tidak merugikan orang, walaupun saya merugikan diri saya sendiri. Betul. Gitu loh. Mungkin teman-teman yang di luar sana pasti teman-teman yang di luar sana tahu lah Kak Fatih ini segila apa di luar sana. Mungkin dari kelakuannya di FK nggak ada yang tahu beliau ini mikirnya bakal ngapain. Jujur. Tapi beliau ini orang yang keren banget lah. Beliau ini terkenal juga orangnya pinter gitu sih. Amin. Meskipun males tapi pinter gitu lah ya. Amin. Nah, mungkin udah jelasin ya perjalanannya gimana jadi BAECM. Nah, sekarang nih Kak, gimana sih rasanya kepilih jadi BAECM? Mungkin Kakak ngerasain nyesel karena capek kali ya, atau mungkin seneng banget dapat duit atau gimana?
Alhamdulillah sih, jadi sebenarnya waktu itu perjalanannya ya, saya ceritain singkat. Lagi scroll-scroll aja ini ada audisi BCM nih, BACM nih gitu. Akhirnya saya awalnya masih ragu gitu karena saya membawa kayak diri saya nih dokter nih, masa mau gila gitu. Tapi saya ngerasa banyak kok juga yang saya kan tidak membawa Oh instansi gitu iya, loh dalam, betul. tidak ada membawa instansi apapun itu ya. Betul. Jadi pakai baju yang memang tidak membawa instansi sama sekali maupun maupun univnya sendiri gitu loh. Saya tidak ingin membawa instansi tersebut gitu loh. Jadi Oke. akhirnya saya daftar, terus disuruh buat video ya. Setelah seminggu akhirnya diumumin saya terpilih menjadi BECM. Nah itu apakah setelah menjalani BECM ini apakah saya senang atau tidak? Justru saya senang sih karena saya mendapat banyak relasi di sini. Saya itu nol banget soal entrepreneur ya, soal bisnis. Nah, di sini di ECM ini saya diajari bagaimana berbisnis itu, entrepreneur. Yang kedua, bagaimana cara ngonten ya, algoritma ngonten ya, mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah di luar akademik saya memiliki kapabilitas. Iya, memiliki ilmu yang di luar akademik gitu. Saya supaya memiliki wawasan yang luas seperti itu. Berarti basically emang sebenarnya kakak tuh awalnya kayak gabut aja nggak sih, kayak iya gabut aja sebenarnya. Waduh, ECM nih buka lowongan nih, siapa gue, tapi gas aja gitu lah. Gas, iya betul. Betul. Gimana nih kak? Setelah kakak jadi BAECM tuh, kakak kan waktu itu banget nih, kita flashback dari kakak yang waktu itu mau daftar. Kakak itu sempat mikir nggak sih kayak lagi koas nih, jadi BAECM, koas nih BAECM, apa sih sebenarnya yang kakak pikirin waktu itu? Kayak maju mundurnya itu loh kak. Iya paham. Iya sih betul. Memang saya juga agak maju mundur nih karena saya lagi koas kan. Jadi kayak bimbang sebenarnya buat daftar BACM ini. Tapi saya akhirnya mengukuhkan diri untuk berani gitu ya untuk daftar karena memang menyalurkan stres saya di fakultas ya. Iya. Di fakultas. Jadi sehingga dapat tersalurkan betul. yang setidaknya tidak merugikan orang sih kayak gitu. Itu tadi yang namanya coping mechanism guys. Jadi meskipun kakak ini gila ya, maksudnya nggak gila-gila banget lah ya, atau gila banget kak? Gila banget. Gila banget, sorry. Ya. Tapi nggak disorder ya. Betul. Iya, nggak sampai disorder. Tapi kakak ini tetap membawa nama baik univ atau instansi. Jadi meskipun kakak ini gila, kakak ini nggak membawa identitas univ. Jadi kakak ini bisa membedakan lah. Aduh. Memang minum dikit nggak apa ya? Harus lagi kak, jujur. Iya. Enak nih HCM, asli enak banget. Kayak manis pas gitu. Sebenarnya dia bilang enak kayaknya di kamera deh. Oh enggak, kita di belakang tadi udah bilang enak kok. Oh. Tadi udah habis 2 ya? Soalnya udah habis 2 ya? Oh, soalnya mukanya tuh kayak muka-muka gimmick gitu guys. Enggak dong, masa gimmick sih? Nah, mungkin kakak udah jelasin lah semuanya. Jujur, ini dari pribadi saya sendiri kak. Jujur dari pengalaman nih, saya lihat-lihat dari TikTok kayak, keramainya ECM nih. Kalau kira-kira kakak nih jadi BA tuh kakak disuruh ngapain aja sih sama Mas Gondrong? Mas? Iya. Jadi disuruh apa ya? Disuruh promosiin ECM-nya pasti sih, tapi lebih ke, jadi sebenarnya Gondrong itu mau bukan lebih ke promosinya, promosi ECM-nya, tapi lebih kayak membuka personal branding bagi orang-orang gitu loh. Itu sebenarnya maunya Gondrong gitu loh. Jadi bukan untuk mempromosikan, kalau promosi mah Gondrongnya udah terkenal gitu loh. Ngapain nyari BA lagi? Betul. Tapi dia ingin membuka personal branding, dia mau memberi ilmu bagaimana membawa personal branding kita sendiri gitu loh, kayak gitu. Jadi bukan lebih ke promosi ECM-nya sebenarnya yang dituju sama Gondrong kayak gitu sih. Berarti emang Mas Gondrong ini emang buka apa ya? Bisa dibilang buka kesempatan lah buat orang-orang. Iya, buka chance untuk orang-orang yang ingin menampilkan dirinya tapi nggak bisa gitu. Nah, di sini ECM itu loh. Kamu bisa menampilkan, mengekspresikan dirimu sebebas itu. Betul. Kayak Emang gitu. Kak Andi Fatih ini nggak bisa gila kan waktu di rumah sakit, masa tiba-tiba ada dokter gila kan nggak mungkin ya kayak. Itu dia. Makanya Kak Fatih ini gilanya di sini. Jadi siapapun teman-teman yang gila, tolong jangan gila di rumah sakit. Boleh dong gila di rumah sakit. Tolong gila pada tempatnya. Iya, betul. Itu yang mungkin
teman-teman harus notes ya, di garis bawahi bahwa gila itu boleh cuman pada tempatnya. Oke? Betul. Betul. Ya, di mana bumi dipijak, istilahnya dijunjung. Itu dia, betul. Jujur daging nyampe tuh. Mungkin gimana ya? Tadi udah lihat perjalanan udah. Jadi BASM ngapain aja udah. Mungkin kakak kan per periode depan udah selesai nih jadi BACM. Kira-kira sejauh ini kalau disuruh pilih satu hal yang paling berharga dari ECM ini apa sih? Kayak mungkin pengalamannya atau mungkin duitnya atau jadi gilanya. Iya. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ya bukan duit sih. Walaupun duit duit iya, tapi ternyata setelah awalnya saya daftar BICM duit sih sebenarnya. Tapi setelah saya masuk di ECM nih, Realistis ya. ECM ini jadi kayak ketemu orang-orang gitu, terus kayak seru gitu. Lumayan bisa bercengkrama di luar instansi saya, di luar kedokteran gitu, kayak enak aja rasanya. Soalnya males aja di dalam kedokteran itu nanti bahasnya ini aja gitu loh. Bahasnya penyakit lagi, bahasanya udah bosen gitu kan. Jadi ketemu orang-orang di luar ini, alhamdulillah ya dapat insight baru gitu loh. Kayak di luar FK gitu gimana gitu. Jadi kami kan ada casting gitu kan, jadi diketemuin sama casting yang lain gitu ya, orang-orang lain di luar FK gitu. Jadi seneng banget sih. Seneng banget. Oke, berarti pengalaman sih katanya. Pengalaman. Emang awalnya sih kakak nyari duit katanya. Iya. Tapi ternyata sejauh ini malah pengalaman yang paling ternyata kerasa. iya, pengalaman tuh lebih berharga ternyata dibandingkan duit gitu loh. Kapan lagi kan bisa masuk selokan tanpa malu? Iya. Kapan lagi kan bisa jadi anak kecil dipukul-pukulin? Iya. Nah, sorry Kak, bercanda. Tapi kapan lagi gitu? Betul. Kapan lagi bisa gila gitu? Justru saya pengen lagi sih sebenarnya buat video kayak gitu, cuma lagi nggak pas timingnya ini karena sibuk lumayan sih sekarang akhir-akhir ini. Karena waktu saya daftar jadi BACM itu masih nggak terlalu sibuk gitu stasenya. Sekarang nih agak sibuk sedikit lagi gitu, jadi agak kurang pas timingnya lagi buat konten. Entah saya ada waktunya, gondroy nggak ada waktu gitu. Entah sebaliknya juga gitu. Ya. Mungkin banyak banget lah pengalaman berharga lah dari ECM gini ya. Intinya pengalaman tuh nggak bisa dibeli guys. Betul. Gitu, ya. Jadi intinya berani ya Kak sebenarnya. Mungkin saya rangkum dari awal nih sebenarnya kakak tuh minder sebenarnya. Cuman kakak ini berani mengalahkan keminderan kakak gitu. Iya. Jadi kakak jadi punya tempat, jadi diri sendiri gitu lah Kak ya. Jadi mungkin gitu sih Kak. Nah mungkin aku pengen tanya satu hal. Mungkin adik-adik yang tahun depan juga yang pengen masuk FK ini pasti kepo juga Kak. Kira-kira kakak nih anak FK kan pasti kelihatannya sibuk banget belajar gitu kan Kak. Nah apakah masih worth it Kak kita sebagai anak FK nih join ormawa atau organisasi Kak? Dan kakak dulu tuh ikut organisasi apa aja dan sibuk nggak gitu kira-kira? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah justru di sini ya, makanya saya tuh kenapa di Instagram saya itu tidak pernah menampilkan kesibukan di koas itu. Saya pasti menampilkan yang lucu-lucunya aja gitu. Walaupun memang sedihnya ada ya, tapi saya nggak tampilkan di Instagram saya. Jadi supaya orang-orang di luar FK itu tahu kalau misalnya FK tuh nggak sesibuk itu loh sebenarnya gitu loh. Tergantung kitanya. Kita bawa diri kayak gimana, ngatur manage waktu seperti apa. Itu sebenarnya. Terus organisasi, apakah organisasi itu penting? Bagi saya itu penting, minimal satu sih. Minimal satu. Penting banget ya untuk punya soft skill di luar akademik. Dulu saya ikut organisasi BEM, terus TBM, SKI, AMSA, PTBM MKI. Jadi saya ikut 5 organisasi, tapi yang 1 tahun yang hanya 1 tahun hanya BEM ya. Yang 1 tahun hanya BEM sama PTBM MKI hanya 1 tahun. Jadi pertama BEM itu dari 2021 kan saya masuk 2021 ya. Betul. Keterimanya di semester 2 kan. Keterimanya di semester 2 sampai semester 3 tuh. Iya, betul. Jadi sampai semester 3 itu saya udah stop di BEM. Saya tuh di KHIK, Kesum dan Infocom. Nama sekarang tuh Metstra ya. Metstra sekarang betul. Metstra Media dan Strategi. Kemudian saya lanjut di SKI. Jadi kadep ya, kadep DKM. Kemudian saya lanjut di AMSA jadi senior staff ya di AMSA CO. Kemudian yang pengabdian masyarakat itu ya? Ya, pengmasnya gitulah. Iya, betul. Community outreach.
Iya. Kalau di HMPD anu kan CE kan. CE betul. Ya, terus saya ikut TBM sih pasti ya, TBM. Itu saya ditaruh di anggota diklat, anggota pendidikan dan latihan. Kemudian PTBMKI saya ikut setelah 1 semester menjadi badan pengurus di TBM. Saya ikut PTBMKI itu menjadi anggota diklat juga. Sibuk tuh gue lihat-lihat. Gimana sih kira-kira kakak bagi waktunya? Lihat, bayangin teman-teman kalian jadi anak FK aja udah capek gak sih belajar? Apalagi beliau ini 5. Bayangin 5. Siapa sih yang nggak bingung gimana cara beliau ini manage waktunya? Mungkin langsung aja jawab kak. Kita jujur ya, kita aja sebagai anak FK nggak kepikiran buat ikut 5 nggak sih kita? Iya. Tapi kakak ini emang gilanya dari sononya deh kayaknya. Jujur saya ini kayak diperlakukan kayak presiden beliau gitu anjay. Beliau aduh agak-agak gimana gitu. Jadi tadi soal 5 organisasi gimana tadi apa? Manage waktunya. Manage waktu. Ya sebenarnya tadi ya balik ke 4 skala prioritas itu ya. Itu sih sebenarnya ya. Mungkin saya agak kurang tidur sih jadinya ya. Agak kurang tidur. Memang saya waktu itu sangat kurus banget saya karena memang sulit untuk makan ya. Bukan sulit untuk makan karena nggak ada uang sih, tapi karena nggak ada waktu sebenarnya. Uang juga iya sih waktu itu. Uang juga waktu itu ya. Makanya join jadi BA ECM. Iya, alhamdulillah saya agak gemukan sih. Minum coklat tiap hari, es coklat nih tiap hari kan. Jadi agak muan sekarang. Iya. Lumayan sih. Jadi ada dapat uang ya gitu. Jadi lumayan kalau soal makan sekarang alhamdulillah nggak mikir lagi lah. Jadi bisa beli, kecuali beli stick sih nggak bisa tetap ya. Bisa sih tapi habis uangnya nanti. Betul. Saya beli yang ini aja yang murah-murah aja sih ya. No guys, jadi emang 4 skala prioritas itu yang bener-bener ditekenin sama Kak Andi Fatih. Mungkin tadi sama jadi BACM ya kak ya, bener-bener ditekenin katanya banyak duitnya ya. Iya. Udah pengalaman banyak duitnya, siapa sih yang nggak mau jadi BACM? Ya mungkin teman-teman yang mau menyalurkan bakatnya mungkin jadi orang gila ya. Yang gabut mungkin yang berasa gila tuh di belakang sana pasti ada itu yang teriak-teriak tuh sekarang tuh. Ya nggak apa sini nanti diliatin orang lo konten gitu. Nanti diliatin orang ya disangka paling ya ini kayak orang gila gitu nanti ya kita konten benar-benar di sini gitu kayak diliatin orang gitu. Kalau mau pakai orang kita izin dulu sih, kita izin dulu gitu. Karena kan supaya tidak merugikan orang. Betul. Gitu. Nah cuma pengalaman unik saya salah satunya adalah dengerin saya itu izin lah sama orang ini. Jadi satu cewek sama beberapa cowok nongkrong lah di sini. Oh, lagi nongkrong di ECM tuh. Itu hari pertama saya jadi BA. Hari pertama saya jadi BA. Kemudian saya diminta sama Gondrong untuk konten sama orang lah. Oke lah, orang ini kayak asik nih. Terus soalnya dia ngeliatin dari tadi nih, ngeliatin dari kayak pengen diajak konten nih gitu kan. Oke nih kita izin mau nih, oke katanya. Ya gitu terus pas sudah selesai konten mau ngedit. Pas mau ngedit di sini, terus tiba-tiba datang lah si cowok-cowok itu datang. Bang boleh nggak dimasukin nggak atau di tag ulang deh videonya. Soalnya si cewek ini belum izin sama orang tuanya. Astaga. Gitu. Nah itu seumuran anak-anak SMA baru SMA kelas 3. Anak SMA kelas 3 itu dia belum izin sama orang. Jangan lupa guys, izin orang tua. Iya makanya jadi setiap saya konten itu bukan hanya izin ke ininya sih, izin ke orang-orang ini aja, tapi izin juga udah izin belum ke orang tuanya gitu. Saya ngomong kayak gitu. Emang restu orang tua nomor 1 ya. Setelah duit orang tua kan kak ya. Iya. Restu orang tua, duit orang tua. Mungkin nggak kerasa banget nih kak. Kakak dari tadi udah ceritain lah gimana capeknya di koas, gimana gilanya kakak di sini masuk selokan, dipukul-pukulin jadi anak kecil kan, betul kan? Betul. Sampai kakak gimana perjalanan jadi BACM, sampai dapat duit dan pengalaman juga. Mungkin apa nih pengalaman berharga atau wejangan lah buat anak-anak yang sekarang lagi ada di organisasi, gimana manage waktunya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang nanti bakal mau masuk FK atau mau join organisasi ataupun yang sekarang lagi di organisasi jadi tahu nih kak. Jadi bisa belajar dari pengalaman kakak nih. Baik, nanti kan awal masuk FK pasti ditawarin banyak organisasi ya. Betul. Banyak promosi, organisasi. Nah kalian itu harus pintar memilih dan memilah ya. Yang mana menurut kalian tuh cocok. Nah bagaimana kalian
mau merasa cocok atau tidak, saran saya adalah dengan mencoba gitu loh. Betul. Nanti misalnya nih di salah satu organisasi nih ya, diomongin, oh nanti di sini organisasi ini keras loh, segala macam ngomongin kayak gini segala macam, misalnya ada hal-hal negatif lah yang dia bicarakan misalnya gitu loh. Itu kan hanya omongan gitu, kalian belum merasakan sendiri gitu. Betul. Jadi coba dirasakan sendiri terlebih Betul. dahulu gitu. Nah dicoba, nanti dirasa cocok, nanti silahkan dilanjut. Kalau nggak cocok nanti bisa bilang, saya nggak cocok di sini, saya bisa boleh nggak keluar gitu dengan sopan gitu ya, kayak gitu. Nanti dipilah dan pilih, tanya-tanya cutting juga ya. Iya, betul. Mau di organisasi tersebut atau tidak. Betul. Tanya yang tidak berorganisasi sama yang berorganisasi ya. Jadi Bandingin kita lah harus harus kita memiliki banyak sudut pandang gitu. Betul. Banyak POV itu perlu banget, guys. Iya gitu ya. Jangan hanya satu POV, nanti susah ya. Betul. Kayak Karena gitu. kita hidup di FK butuh kakak kelas lah ya, butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Ya itu makanya kenapa join organisasi. Betul. Jadi supaya dapat mengenal banyak orang, makanya itu join organisasi. Jadi supaya saling bantu gitu loh. Betul. Ya, relasi itu penting banget jujur. Apa sih gunanya kalian pinter kalau nggak bisa membantu satu sama lain ya? Apalagi di Indonesia ya, nggak punya relasi itu nggak ada gunanya. Betul, nggak ada gunanya. Di Indonesia ini nggak ada gunanya kamu pinter tuh. Bukan Indonesia aja Kak, FK bahkan. Iya. Jadi pinter doang tuh kalau kalian nggak berguna tuh nggak ada gunanya, guys. Iya betul. Mungkin satu statement penutup nih Kak, kata-kata penutup buat anak-anak muda yang melihat podcast ini Kak. Apa ya? Kata-kata ya? Iya, kata-kata nih. Ya tadi kata-kata, nggak apa-apa capek guys, masih di dunia. Ntar di surga gue udah gak capek lagi. Betul, wes keren. Saya out dulu deh kalau kayak gini.